Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan derajat yang tinggi di sisinya, apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ilmu yang bermanfaat wajib untuk dipelajari. Hukumnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fardu kifayah, berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Dan yang kedua, fardu ain, ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya meliputi 1. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. 3. Merupakan sedekah yang paling utama. 4. Lebih utama daripada seorang ahli ibadah. 5. Lebih utama dari sholat 1000 rakaat. 6. Diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ayat di atas menjadi acuan kita yang berhubungan dengan kewajiban belajar dan mengaji. Poin-poinnya meliputi yang pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajar agama. Yang kedua, ayat ini memberi anjuran tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam yang memperdalam agama. 3. Pentingnya mencari ilmu juga mengamalkan ilmu. Yang keempat, pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah. Yang kelima, hendaklah jihad itu dibagi kepada jihad bersenjata, jihad memperdalam ilmu pengetahuan dan pengertian tentang agama. Dan yang keenam, antara jihad berperang dan jihad memperdalam ilmu agama, keduanya penting serta keduanya saling mengisi. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran surat At-Taubah ayat 122. Di antaranya, yang pertama, jadilah orang yang berilmu pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya, jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu,
memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Dan yang terakhir, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini akan menjadi orang yang celaka. Seperti pepatah yang mengatakan, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Seberapapun jauh jaraknya, seberapapun sulitnya, dan seberapapun sulit prosesnya, janganlah pernah berputus asa dalam menuntut dan mencari ilmu. Semua itu kita akan rasakan hasilnya nanti. Semangat!